Beberapa bulan setelah perceraianku, aku kembali ke tempat di mana semuanya pernah terasa sempurna, hotel yang dulu jadi saksi bulan maduku. Angin sore menyapa lembut, tapi di hatiku hanya ada sunyi dan luka yang belum sembuh. Aku pikir datang ke sini akan menenangkan, tapi ternyata tidak. Saat aku melangkah ke lobi, seorang resepsionis menatapku tajam, seolah sudah mengenal wajahku sejak lama. Dan sebelum aku sempat berkata apapun, dia tersenyum samar dan berbisik. Aku sudah lama menunggumu, ada yang perlu kamu tahu. Jantungku berhenti sejenak, kata-kata itu mengubah semuanya. Aku tak tahu, apakah aku siap untuk membuka kembali masa lalu yang selama ini berusaha ku tinggalkan, atau justru menemukan sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik perpisahan kami. Selamat datang di Gemiteling, tempat di mana setiap kisah menyimpan rahasia dan setiap rahasia punya cerita sendiri. Mari kita mulai. Sore itu langit tampak pucat, seperti ikut menyimpan kesedihan yang aku bawa sejak berbulan-bulan lalu. Aku melangkah turun dari taksi dengan langkah ragu, menatap bangunan hotel yang dulu pernah jadi tempat paling bahagia dalam hidupku. Angin laut menyapu wajahku lembut, membawa aroma asin yang dulu terasa manis ketika kami datang berdua, kini justru terasa pahit dan menyesakkan dada. Aku berdiri lama di pelataran, memandangi papan nama hotel itu, huruf demi hurufnya seakan berbisik tentang janji yang dulu pernah diucapkan di sini. Aku mencintaimu selamanya, begitu katanya dulu, tapi nyatanya selamanya hanya bertahan 2 tahun. Aku melangkah pelan menuju pintu kaca yang masih sama seperti dulu, berkilau diterpa sinar sore. Begitu aku masuk, hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyerang kulitku, membuatku bergidik. Lobi hotel itu nyaris tidak berubah, hanya sedikit berbeda di nuansa pencahayaan yang kini lebih redup dan tenang. Lantai marmer putihnya masih berkilau, dan suara musik instrumental yang lembut mengalun dari pengeras suara di sudut ruangan. Di balik meja resepsionis, seorang wanita muda menatapku tajam, matanya seperti menelusuri wajahku dengan cara yang aneh. Ada getaran aneh di dadaku, seperti firasat bahwa kehadiranku di sini memang sudah dinantikan seseorang. Selamat sore, ada yang bisa saya bantu? Suaranya lembut tapi dalam, seperti menyimpan sesuatu di balik kehangatan itu. Aku mencoba tersenyum, meski wajahku terasa kaku. Saya ingin menginap 2 malam, jawabku pelan, menyerahkan kartu identitas. Wanita itu menerimanya perlahan, menatap nama di kartu itu cukup lama sebelum kembali menatap mataku. Ia terdiam, bibirnya terbuka sedikit seolah hendak mengatakan sesuatu tapi ditahan. Ibu, sudah lama tidak datang ke sini, katanya akhirnya, nada suaranya terdengar seperti kalimat yang seharusnya tidak diucapkan begitu saja. Aku mengernyit. Kamu mengenalku? Tanyaku dengan nada ragu. Wanita itu tersenyum samar, dan tatapannya berubah menjadi lebih lembut. Aku sudah lama menunggumu, katanya pelan. Aku menatapnya tanpa berkedip, mencoba memastikan aku tidak salah dengar. Menungguku, ulangku, sedikit gugup. Ia menunduk, lalu berbisik lirih seolah takut didengar siapapun. Ada yang perlu kamu tahu. Dadaku langsung berdebar keras. Aku menatap sekeliling, memastikan tidak ada orang lain di lobi itu. Tapi semuanya sepi, hanya aku dan dia. Ia menyerahkan kunci kamar dengan tangan yang sedikit bergetar, matanya menatapku dalam, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan kata. Kamar 209, seperti dulu, ujarnya. Aku tertegun. Aku tidak pernah menyebut nomor kamar itu. Tapi dia tahu, bahkan terlalu tahu. Aku ingin bertanya, tapi lidahku keluh, seperti ada sesuatu yang menahan. Aku mengambil kunci itu dengan tangan gemetar, lalu melangkah menjauh. Di belakangku, aku bisa merasakan tatapan matanya yang tak lepas dariku, seperti mengikuti langkahku hingga aku masuk ke lift. Begitu pintu tertutup, aku menarik napas dalam-dalam. Kamar 209, gumamku. Itu kamar bulan maduku. Kamar yang menyimpan tawa, cinta, dan pengkhianatan yang akhirnya memisahkan kami. Suara lift berdenting lembut, menandakan lantai 2 telah tiba.
Lorong hotel itu panjang dan sunyi, dengan karpet lembut berwarna merah tua yang meredam langkah kaki. Di dinding tergantung foto-foto pemandangan laut, dan dari jendela di ujung lorong, cahaya matahari senja masuk menembus tirai tipis. Aku berjalan perlahan, menelusuri kenangan yang tiba-tiba menyerbu tanpa permisi. Bayangan masa lalu datang silih berganti, tawa kami saat memotret bersama, percakapan hangat di malam pertama, hingga janji-janji yang kini hanya tinggal debu. Ketika aku berdiri di depan pintu kamar 209, tanganku bergetar hebat. Nomor itu terasa seperti simbol dari segalanya, cinta, kehilangan, dan rahasia yang tak pernah terjawab. Aku memutar kunci perlahan. Bunyi klik kecil terdengar, lalu pintu terbuka, menampakkan ruangan yang masih sama seperti dulu. Warna krem lembut di dinding, keranjang besar dengan spray putih, dan aroma melati yang samar-samar memenuhi udara. Aku melangkah masuk perlahan, menutup pintu di belakangku dengan jantung yang berdegup kencang. Di meja dekat jendela, aku melihat sesuatu yang membuat napasku tertahan. Sebuah amplop putih tergeletak rapi, dengan namaku tertulis di atasnya, menggunakan tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan mantan suamiku. Dunia seakan berhenti berputar. Tanganku bergetar hebat ketika aku mendekat, setiap langkah terasa berat seperti menapak di atas kenangan yang menyakitkan. Aku menatap amplop itu lama sekali, bahkan sebelum menyentuhnya. Apa ini? Bisikku pelan. Aku akhirnya mengambil amplop itu. Kertasnya dingin, tapi jari-jariku terasa panas. Ada aroma samar parfum yang dulu dipakai suamiku, dan entah kenapa, aroma itu justru membuat mataku panas. Kau meninggalkan ini untukku, gumamku sambil tersenyum getir. Tapi kemudian aku sadar sesuatu. Tanggal yang tertulis di amplop itu, bukan tanggal lama. Itu tertulis 2 minggu lalu. Aku menahan napas. 2 minggu lalu, padahal kami sudah berpisah 4 bulan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap amplop itu tanpa tahu harus apa. Suara ombak di luar jendela terasa semakin keras, seolah menekan perasaanku yang kacau. Aku ingin membuka surat itu, tapi ada ketakutan yang menahan. Entah kenapa, aku merasa begitu diawali, tidak akan ada jalan kembali. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bisikku. Udara di kamar itu tiba-tiba terasa lebih dingin, dan entah dari mana, aku merasa seperti sedang diawasi. Aku menatap ke arah jendela, mencoba menenangkan diri. Langit di luar mulai berubah warna, oranye senja berganti abu keunguan, menandakan malam akan datang. Suara ombak makin keras, dan di sela desir angin, seolah aku mendengar sesuatu, seperti bisikan samar memanggil namaku. Aku memejamkan mata, menggeleng, mencoba menepis halusinasi itu. Tapi jantungku berdetak terlalu cepat. Aku tahu, ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini, sesuatu yang membuat udara seolah lebih berat. Kamu masih di sini, gumamku pada kenangan yang tak mau mati. Kupandangi lagi amplop di tanganku. Tulisan itu benar-benar tulisan tangannya, cara huruf R-nya melengkung, titik kecil di setiap I, yang selalu dibuat agak tinggi. Aku mengenalnya terlalu baik, tapi bagaimana mungkin dia meninggalkan surat 2 minggu lalu? Kami sudah tak bertemu lagi, bahkan nomor teleponku sudah kublokir. Rasa ingin tahu mengalahkan ketakutanku. Aku perlahan membuka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas, lipatan rapi dengan tulisan tangan yang sama. Kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah terlambat, tertulis di baris pertama. Aku menggigit bibir, mataku mulai panas. Apa maksudnya? Terlambat untuk apa? Tanganku gemetar saat membaca baris berikutnya. Aku tahu kamu benci padaku, tapi ada sesuatu yang harus kamu dengar sendiri di tempat kita dulu, sebelum semuanya benar-benar hilang. Aku berhenti membaca. Suaranya seolah terngiang di telingaku, seperti ia sendiri yang mengucapkan kalimat itu dengan nada penuh penyesalan. Aku menatap surat itu lama sekali, mencoba mencari arti di setiap lekuk tulisannya. Apa maksudmu, hilang? Aku berbisik pelan, tapi tak ada jawaban,
hanya angin yang berdesir lembut dari balik tirai. Kutatap sekitar kamar itu, tiba-tiba semua terasa terlalu sunyi. Aku berdiri, menatap cermin besar di dekat lemari. Di sana, bayanganku sendiri terlihat pucat, mataku sembab. Aku memegang dada, mencoba menenangkan diri. Tapi lalu, dari pantulan cermin itu, aku melihat sesuatu, bayangan seseorang berdiri di belakangku. Aku terlonjak dan menoleh cepat, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya udara kosong dan tirai yang bergoyang. Astaga, aku berbisik, suaraku nyaris tak keluar. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba berpikir logis, tapi otakku terasa berputar. Suara ketukan pelan di pintu membuatku menegang. Tok, tok, 2 kali, lembut tapi jelas. Aku menatap ke arah pintu, dada berdebar hebat. Aku melangkah pelan mendekat, menempelkan telinga di kayunya. Tidak ada suara lain. Siapa? Tanyaku, suaraku bergetar. Tidak ada jawaban, hanya keheningan panjang. Aku menarik napas dalam, lalu perlahan memutar gagang pintu. Tapi begitu terbuka, lorong di luar benar-benar kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya udara dingin dan lampu yang berkedip pelan. Aku menatap kanan kiri, tapi tak menemukan siapapun. Aku menutup pintu kembali, menguncinya. Nafasku tersengal, jantungku berdegup tak karuan. Aku kembali duduk di tepi ranjang, menatap surat itu lagi. Aku tak tahu apakah semua ini kebetulan, atau memang ada sesuatu yang ingin disampaikan lewat cara yang tak biasa. Ada yang perlu kamu tahu, kata resepsionis tadi terngiang di kepalaku. Apa mungkin surat ini ada hubungannya dengan kata-kata itu? Atau, dia tahu sesuatu tentang suamiku. Aku menatap ke arah telepon di meja samping tempat tidur, menimbang-nimbang apakah aku harus menelpon resepsionis itu. Akhirnya aku mengangkat gagang telepon, menekan tombol 0. Tak lama kemudian terdengar suara lembut di seberang. Front desk, ada yang bisa saya bantu? Aku langsung mengenali suaranya. Ini, kamar 209, kataku pelan. Aku ingin menanyakan sesuatu tentang surat yang ada di kamarku. Hening sejenak di ujung sana. Lalu, dengan nada yang hampir seperti bisikan, dia menjawab, jangan bicara lewat telepon. Ada yang mendengar. Aku membeku. Apa maksudmu? Tanyaku cepat. Tapi sambungan telepon tiba-tiba terputus, hanya meninggalkan bunyi klik tajam dan dengungan sunyi. Aku menatap gagang telepon di tanganku dengan kaget. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Siapa yang dia maksud? Ada yang mendengar. Aku menaruh gagang itu perlahan, mataku beralih ke arah pintu. Rasa takut mulai menjalar perlahan, tapi ada rasa penasaran yang lebih kuat menahanku. Aku mengambil ponselku, mencoba mencari sinyal, tapi anehnya, tidak ada layanan. Padahal tadi waktu aku datang, sinyal penuh. Kini layar hanya menampilkan tulisan no service. Aku mengembuskan napas gugup. Jadi ini bukan kebetulan, bisikku. Aku berjalan ke arah jendela, membuka tirainya perlahan. Dari atas, aku bisa melihat pantai yang gelap diterangi lampu temaram. Tapi mataku tertuju pada satu sosok di bawah sana, berdiri menghadap ke arah hotel. Seorang pria, mengenakan jas hitam, memegang sesuatu di tangannya yang tak jelas dari jarak ini. Aku menyipitkan mata, mencoba memastikan. Tapi begitu angin meniup tirai, sosok itu menghilang. Seolah ditelan kegelapan. Aku menutup mulut menahan jeritan, mataku mencari-cari, tapi dia sudah tak ada lagi. Aku mundur perlahan, membiarkan tirai kembali menutup jendela. Kamar itu tiba-tiba terasa lebih sempit, lebih gelap. Aku bersandar di dinding, mencoba berpikir. Apa mungkin suamiku masih hidup dan mencoba menghubungiku? Atau seseorang menggunakan masa laluku untuk sesuatu yang lebih berbahaya? Semua pertanyaan itu menari di kepala tanpa jawaban. Aku kembali duduk di ranjang, menatap surat itu untuk terakhir kali malam itu. Kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah terlambat. Kata-kata itu kembali menggema di benakku, dan untuk pertama kalinya, aku merasa, mungkin benar, semuanya baru saja dimulai. Malam semakin larut,
tapi aku belum bisa memejamkan mata. Suara jarum jam di dinding terdengar begitu keras, berdetak seolah menghitung setiap detik ketakutanku. Kamar ini yang dulu terasa hangat, kini seakan berubah jadi ruang asing penuh bayangan masa lalu. Aku menyalakan lampu tidur di sisi ranjang, berharap cahaya bisa menenangkan hati yang kalut. Tapi justru cahaya lembut itu memantulkan sesuatu di cermin besar di hadapanku, sesuatu yang membuat darahku seolah berhenti mengalir. Di sana, di balik pantulan, terlihat sekilas bayangan seseorang duduk di kursi dekat jendela. Aku terlonjak bangun, menatap langsung ke arah kursi itu. Kosong, tak ada siapapun di sana. Tapi aku yakin tadi aku melihat siluetnya, samar tapi nyata. Aku mendekat pelan, setiap langkah terasa berat. Kursi itu dingin, seperti baru saja diduduki seseorang. Aku menyentuh permukaannya, dan anehnya, ada bekas lembab di sandarannya. Astaga, napasku tercekat. Aku mundur perlahan, memandangi seluruh ruangan. Tidak ada yang berubah, tapi suasananya berbeda, seperti ada mata yang mengamatiku dari balik tembok. Aku memeluk diri sendiri, berusaha tidak panik. Tiba-tiba lampu kamar berkedip pelan. Sekali, dua kali, lalu padam total. Kegelapan menelan segalanya. Aku menjerit kecil, tangan meraba mencari ponsel untuk penerangan. Saat layar menyala, cahaya putihnya memantul di cermin, dan di sana, untuk sepersekian detik, aku melihat wajah seseorang berdiri tepat di belakangku. Aku membalik tubuh spontan, tapi hanya udara dingin yang menyambut. Aku mundur sambil menahan napas, tubuhku gemetar hebat. Aku tahu ini bukan mimpi. Ada sesuatu di kamar ini, sesuatu yang belum pergi. Ku coba menenangkan diri, menyalakan kembali lampu utama. Anehnya, begitu aku menekan saklar, lampu menyala normal kembali seolah tak ada yang terjadi. Aku duduk di tepi ranjang, menggenggam surat di tanganku. Kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah terlambat. Kalimat itu kini seperti pesan dari dunia lain. Aku menatap sekitar, lalu memutuskan untuk keluar dari kamar sejenak, mencari resepsionis yang tadi bicara lewat telepon. Aku butuh jawaban malam ini juga. Dengan langkah perlahan, aku membuka pintu dan keluar ke lorong hotel yang panjang dan sepi. Lorong itu diterangi lampu kuning redup, dindingnya dipenuhi lukisan pemandangan pantai. Tapi di antara semua lukisan itu, satu di ujung tampak aneh. Lukisan itu memperlihatkan seorang wanita duduk di tepi laut, memakai gaun putih, rambutnya panjang berantakan, dan wajahnya, wajahku. Aku terpaku, nyaris tak percaya dengan apa yang kulihat. Bagaimana mungkin? Aku mendekat, memperhatikan lebih saksama. Benar, wanita itu memiliki mata dan senyum yang sama denganku. Tapi di bagian bawah lukisan itu tertulis nama L. Inisial mantan suamiku. Tubuhku melemas. Aku merasa seperti diseret kembali ke masa lalu yang ingin kulupakan. Aku mengingat hari saat kami terakhir kali menginap di sini, dia berjanji akan melukis wajahku suatu hari nanti. Tapi itu janji yang tak pernah ditepati, karena tak lama setelah itu kami bercerai. Jadi kenapa lukisan itu ada di sini sekarang? Dan siapa yang menaruhnya di lorong hotel ini? Aku memegang bingkai lukisan itu, tapi tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara langkah kaki pelan mendekat. Aku menoleh cepat, tapi lorong tetap kosong. Langkah itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Tok, tok, tok. Aku mundur perlahan, mataku menelusuri setiap sudut lorong. Tak ada siapapun, tapi langkah itu berhenti tepat di belakangku. Aku bisa merasakan hembusan napas dingin di tengkukku. Aku memutar badan secepat mungkin, dan di ujung lorong, kulihat sekilas bayangan hitam berlari ke arah tangga darurat. Aku spontan mengejarnya, kaki terasa ringan meski jantung berdetak tak karuan. Bayangan itu terus melangkah cepat menuruni tangga, tapi setiap kali aku hampir mendekat, dia menghilang di tikungan. Akhirnya aku sampai di lantai bawah. Lampu lorong redup, hanya ada suara kipas angin yang berputar pelan. Aku menatap sekeliling, mencari resepsionis itu. Tapi meja front desk kosong,
tak ada siapapun di sana. Di atas meja hanya ada satu benda, sebuah buku tamu besar dengan halaman terbuka. Aku mendekat, membaca nama-nama tamu yang tercatat. Tapi begitu mataku sampai di baris terakhir, tubuhku seketika kaku. Di sana tertulis nama lengkapku, diikuti tulisan kecil di bawahnya, check-in tanggal 14, check-out, tidak diketahui. Tenggorokanku terasa kering. Aku menelan ludah, menatap tulisan itu lama sekali. Tidak diketahui. Aku berbisik, siapa yang menulisnya? Aku yakin tadi siang aku baru menandatangani form check-in biasa. Tapi tulisan ini berbeda, seperti sudah lama tercetak. Saat aku masih menatapnya, tiba-tiba terdengar suara dari balik meja, "Kamu akhirnya datang juga." Aku menoleh cepat. Di sana, berdiri resepsionis tadi, senyum tipis di wajahnya, tapi matanya memancarkan sesuatu yang aneh, antara iba dan ketakutan. Aku menatapnya tanpa suara. "Apa maksud semua ini?" tanyaku akhirnya, hampir seperti memohon. Ia menatapku dalam diam cukup lama, sebelum berbisik pelan, "Kamar itu bukan kamar biasa. Suamimu meninggalkan sesuatu di sana, dan dia tahu kamu akan kembali." Aku terpaku, tubuhku menegang. "Apa maksudmu?" tanyaku cepat. Tapi sebelum dia sempat menjawab, listrik di lobi tiba-tiba padam total. Gelap gulita. Aku hanya bisa mendengar napas kami berdua. Dan di kejauhan, samar, terdengar suara seseorang berbisik dari arah tangga, "Aku sudah menunggumu." Gelap, hanya suara napas dan detak jantungku sendiri yang terasa menggema di antara dinding-dinding lobi hotel itu. Aku tak bisa melihat apapun, hanya merasakan udara dingin yang tiba-tiba berubah lebih lembab, seolah datang dari tempat basah dan tertutup lama. "Halo," suaraku bergetar. Tak ada jawaban, hanya langkah kecil yang bergema pelan dari arah tangga. Aku menoleh ke sana, tapi tak ada cahaya. Resepsionis yang tadi bersamaku juga menghilang entah kemana. Aku menggenggam ponsel, menyalakan senter. Cahaya kecilnya menembus sebagian kegelapan, menyingkapkan debu di udara. Suara langkah itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat, lebih berat. "Siapa di sana?" aku berseru, mencoba terdengar tegas padahal tubuhku gemetar. Tapi langkah itu berhenti. Lalu terdengar suara lain, seperti pintu kayu dibuka perlahan dari arah ruang belakang. Aku berjalan pelan ke arah sumber suara itu, menyorotkan cahaya ke setiap sudut. Di ujung koridor sempit itu, ada pintu setengah terbuka. Di atasnya tertulis, "Ruang arsip." Aku tak tahu kenapa, tapi hatiku merasa pintu itu memanggilku. Ada sesuatu di dalam sana, sesuatu yang menunggu ditemukan. Aku mendorong pintu itu perlahan. Ruangan itu gelap dan berdebu, penuh rak kayu berisi buku-buku tamu lama dan map lusuh. Bau lembab menusuk hidungku. Saat aku melangkah masuk, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh, sebuah map tua terjatuh dari rak atas dan isinya berhamburan di lantai. Aku menyorot dengan senter, lalu jongkok mengambilnya. Tapi begitu kulihat tulisan di cover map itu, jantungku serasa berhenti berdetak. Di sana tertulis nama lengkap suamiku, Raka Mahendra, file tamu khusus. Tanganku gemetar saat membuka map itu. Di dalamnya ada salinan data tamu, foto lama, dan catatan kecil bertanggal 3 tahun lalu, tanggal yang sama dengan malam terakhir kami berbulan madu di hotel ini. Aku menatap foto itu, diambil dari kamera CCTV hotel. Tapi ada yang aneh, di foto itu, Raka berdiri di depan pintu kamar 209, sendirian. Aku tidak terlihat dimanapun. Padahal aku ingat jelas malam itu, aku bersamanya. Kami makan malam bersama, berjalan di pantai, lalu kembali ke kamar. Tapi dalam foto itu, hanya dia, menatap lurus ke arah kamera, dengan tatapan kosong yang mengerikan. Aku memegang kepala, mencoba mengingat. Tidak mungkin, aku ada di sana malam itu, bisikku. Tapi semakin keras aku mencoba mengingat, kepalaku semakin sakit. Kilasan-kilasan aneh mulai muncul, suara ombak, jeritan samar, kaca pecah, dan wajah Raka yang menatapku dengan darah di pelipisnya. Aku terengah,
menjatuhkan map itu. Foto-foto lain berserakan di lantai, dan di antara semuanya ada satu yang membuatku hampir berteriak, foto kamar 209, dengan bayangan samar wanita di dalamnya. Wajahnya, wajahku, tapi matanya hitam legam tanpa pupil. Aku mundur beberapa langkah, menabrak rak kayu hingga menimbulkan bunyi keras. Rak itu bergoyang, membuat debu berjatuhan. Aku menatap pintu, ingin segera keluar. Tapi dari arah belakang terdengar bisikan pelan, suara yang begitu kukenal. "Kenapa kamu datang lagi?" Aku menoleh spontan. Di antara tumpukan arsip, kulihat siluet seseorang berdiri. Tubuh tinggi, bahu bidang, memakai kemeja putih, pakaian yang sama seperti yang dikenakan Raka malam itu. Aku terpaku, nafasku tercekat, tangan gemetar. "Raka." Suaraku nyaris tak terdengar. Siluet itu tidak menjawab, hanya berdiri diam. Tapi perlahan, wajahnya mulai terlihat jelas dalam cahaya senterku. Benar, itu dia. Wajah yang dulu begitu kucintai, kini tampak pucat dan kaku. Kamu masih hidup." Aku mendekat setengah langkah, tapi tubuhku langsung membeku. Tatapannya kosong, matanya kelabu seperti kaca buram. "Kenapa kamu kembali ke sini?" Suaranya lirih, datar, tapi penuh luka. Aku menatapnya tak percaya, air mataku mengalir begitu saja. Aku ingin mengerti, Rak, apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Dia tidak langsung menjawab, hanya memandangku lama, lalu melangkah mendekat. Suara langkahnya pelan tapi menggema. "Kamu tidak seharusnya datang. Ada yang tidak ingin kamu tahu," katanya. Aku semakin bingung. Siapa? Siapa yang tidak ingin aku tahu? Tanyaku panik. Tapi sebelum aku sempat mendekat, lampu senterku tiba-tiba berkedip lalu mati. Gelap kembali menelan semuanya. Aku menjerit, meraba-raba udara, tapi tak ada apapun di sana. Saat lampu senterku kembali nyala, sosoknya sudah lenyap. Hanya map yang tadi jatuh kini terbuka, menampilkan selembar catatan dengan tulisan tangannya, "Jangan percaya siapapun di hotel ini." Aku gemetar membaca kalimat itu. Suaraku tercekat, "Jangan percaya siapapun." Suara angin kembali terdengar dari ventilasi kecil di dinding, membawa bisikan halus yang seolah memanggil namaku. Aku segera berlari keluar dari ruang arsip, pintu menutup keras di belakangku. Nafasku memburu, tubuhku basah oleh keringat dingin. Tapi sesampainya di lobi, resepsionis itu sudah berdiri di sana, menatapku dengan tatapan tajam. "Kamu lihat dia?" "Ya." Tanyanya pelan. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk perlahan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, resepsionis itu menatapku dengan wajah pucat dan bergetar. Kalau begitu, semuanya sudah dimulai. Aku berdiri terpaku di tengah lobi, jantungku berdebar cepat, mataku tak lepas dari wajah resepsionis itu. Ia menatapku seolah ingin mengatakan banyak hal tapi terhalang sesuatu. "Apa maksudmu? Semuanya sudah dimulai." Tanyaku hampir berteriak, tapi ia justru menatap ke arah tangga, matanya bergerak gelisah. "Sejak kamu membuka amplop itu, sejak kamu menyebut namanya." Aku terdiam, mencoba memahami kata-katanya, tapi ia justru memalingkan wajah dan berbisik lirih, "Kamar itu bukan sekadar kamar, Mira. Itu tempat di mana waktu berhenti untuk seseorang yang belum selesai." Aku terkejut. "Belum selesai?" Suaraku pecah. "Kamu bicara tentang Raka, kan? Apa maksud semua ini?" Tapi resepsionis itu hanya menatapku kosong. "Aku tidak boleh bicara banyak," katanya cepat. "Tapi kalau kamu masih ingin bertahan malam ini, jangan pernah menatap cermin di kamar itu setelah pukul 12. Kalimat itu membuat bulu kudukku meremang. "Kenapa?" tanyaku spontan. Tapi dia hanya mundur perlahan, lalu berkata lirih, "Karena setelah jam itu, yang kamu lihat bukan dirimu lagi." Aku membeku, tidak mampu menjawab. Kata-katanya menusuk seperti jarum dingin di tengkukku. "Aku tidak mengerti," gumamku pelan. Tapi dia sudah berbalik, melangkah pergi ke arah lorong belakang. Aku hendak mengejarnya, tapi langkahku berhenti ketika dari arah tangga terdengar bunyi derit, seperti seseorang sedang naik perlahan.
Aku menoleh ke sana, menyorot dengan senter. Di ujung tangga, samar-samar, kulihat sepasang kaki berdiri. Lalu suara langkah itu berhenti, digantikan oleh bisikan rendah yang membuat darahku membeku. Kita belum selesai, Mira. Aku mundur beberapa langkah, tubuhku gemetar hebat. Suara itu, aku mengenalnya. Itu suara Raka. Aku ingin berteriak, tapi suaraku tak keluar. Cahaya senterku berkedip, lalu menyorot ke arah tangga lagi kosong. Tak ada siapapun di sana. Hanya dingin yang semakin menusuk kulitku. Aku menatap ke arah lorong tempat resepsionis tadi pergi, tapi dia juga sudah menghilang. Aku sendirian lagi. Hotel ini terasa hidup, seolah setiap dindingnya bernafas. Aku menelan ludah, memutuskan untuk kembali ke kamar. Aku harus melihat sendiri apa yang sebenarnya disembunyikan kamar 209 itu. Aku menaiki tangga perlahan, langkahku bergema di antara kesunyian. Setiap anak tangga terasa seperti menarikku ke dalam kenangan masa lalu. Saat tiba di lantai 2, aku berhenti di depan pintu kamar 209. Pintu itu sedikit terbuka, seperti tadi seseorang baru saja keluar atau masuk. Aku mendorongnya pelan, dan udara dingin menyambutku. Lampu kamar menyala temaram, tirai tertutup rapat. Tapi di atas meja, ada sesuatu yang baru, bingkai foto. Foto kami berdua, tersenyum di pantai, dengan tanggal kecil di pojok bawah, tanggal 12 Juni tahun 2020. Tanggal itu, malam ketika segalanya berakhir. Tanganku gemetar saat memegang bingkai itu. Bagaimana foto ini bisa ada di sini? Bisikku. Tapi sebelum aku sempat berpikir, suara jam di kamar berdentang pelan. 1:12 kali. Tengah malam, aku spontan menatap ke arah cermin besar di dinding, ingat pesan resepsionis, jangan menatap cermin setelah pukul 12. Tapi terlambat, aku sudah melihatnya. Di sana, pantulan diriku berdiri, tapi sesuatu terasa salah. Aku menatap lebih lama, dan mataku membelalak. Bayangan di cermin tidak meniru gerakanku. Ia tetap diam. Senyumnya perlahan muncul, tapi itu bukan senyumku. Itu senyum yang dingin, bengkok, dan penuh dendam. Aku mundur ketakutan, menabrak kursi di belakangku hingga jatuh. Nafasku tersengal, jantungku berdebar begitu keras. "Siapa kamu?" teriakku panik, tapi pantulan itu justru bergerak maju, seolah menembus batas kaca. Cahaya lampu bergetar, udara semakin dingin. Dari cermin itu, suara pelan mulai terdengar, suara yang membuat lututku lemas. "Aku, bagian dari malam yang kamu lupakan." Suara itu mirip suaraku sendiri, tapi terdengar jauh lebih dalam dan tajam. Aku menjerit, berlari ke arah pintu, tapi gagangnya tidak bisa dibuka, terkunci dari dalam. Aku mengguncang pintu sekuat tenaga, berteriak memanggil siapapun. Tapi suaraku tenggelam oleh suara lain yang mulai memenuhi ruangan, tawa lembut, tawa yang kukenal. Aku menoleh perlahan. Di dalam cermin, kini dua sosok berdiri berdampingan, aku dan Raka. Tapi wajah Raka di sana tampak hancur, luka di pelipisnya masih berdarah, matanya kosong. "Kenapa kamu datang lagi, Mira?" Suaranya menggema, penuh getir. Aku tak bisa menjawab. Air mata mengalir tanpa kendali. Aku memundurkan langkah, tapi tiba-tiba lampu padam lagi. Dalam gelap, sesuatu menyentuh bahuku. Lembut tapi dingin. Aku menjerit dan berlari membabi buta ke arah pintu, memukulnya berulang kali. "Tolong!" Suaraku pecah. Namun tiba-tiba, keheningan. Tak ada apapun. Cahaya senterku menyala sendiri, menyorot ke arah meja. Surat pertama yang kuterima kini terbuka lagi. Tapi tulisan di dalamnya sudah berubah. Kini tertulis, "Kamu seharusnya tidak kembali, Mira. Sekarang, semuanya akan terulang." Aku menatap surat itu dengan gemetar, tubuhku lemas, napasku hampir habis. Dan saat aku menoleh ke arah cermin untuk memastikan aku masih ada di dunia nyata, aku menyadari sesuatu yang membuat darahku membeku, bayanganku sudah tidak ada. Cermin itu hanya memantulkan kamar kosong, tanpa aku di dalamnya.
Dan begitulah malam itu berakhir, atau mungkin baru saja dimulai. Apa sebenarnya yang terjadi di kamar 209? Siapa sosok yang muncul di balik cermin itu? Semua jawabannya akan terungkap di bab berikutnya. Jangan lupa, terus ikuti kisah ini hanya di Gemiteling, karena setiap kisah menyimpan rahasia yang tak pernah benar-benar berakhir.